Selamat bertemu kembali dengan saya, Tuan Jenggot. Walaupun saya tidak pakai jenggot itu bagi saya melambangkan kebijaksanaan. Walaupun tidak semua orang yang berjenggot itu bijaksana. Hari ini kita masuk ke tema Adam, manusia pertama. Menurut Kristen dan dua agama yang lain, agama Samawi, ya, agama Abrahamik, kalau kita bilang seperti itu juga boleh. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini. Bagi beberapa agama ada tafsir yang berbeda-beda. Dalam hal ini saya ingin membahas apakah Adam itu memang manusia pertama. Sebagai seorang Kristen yang berlandaskan akal budi, berlandaskan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada saya, tentu saya harus menafsirkan ulang konsep manusia pertama yang ada di Alkitab. Ini berkaitan dengan sains. Bagi saya, seorang Kristen yang baik, pengikut Yesus yang baik, harus bisa juga memahami sains. Saya juga bukan orang yang ahli sains ilmu pengetahuan, tapi saya mencoba melihat temuan-temuan baru ini, apa kaitannya dengan agama saya sebagai seorang Kristen tentu saja. Adam kalau diperkirakan itu berumur 6.000 tahun sampai sekarang ya. Tetapi menurut penelitian pengetahuan modern sekarang, manusia itu sudah ada paling tidak 200.000 tahun. Ini bukan yang final, tetapi bukti arkeologis itu ditemukan. Ini fakta. Kristen yang berlandaskan akal budi tidak boleh mengabaikan fakta, tidak boleh mengabaikan data. Walaupun data sains itu berubah-berubah, tapi itulah alat manusia sekarang ini yang mampu menjelaskan misteri-misteri yang ada di dunia ini secara empiris. Jadi maksud saya, kembali lagi soal Adam tadi. Bagaimana kita memahami konsep Adam yang berumur 6.000 tahun itu dengan temuan sains yang ada sekarang. Ini kan anak-anak generasi Kristen itu tidak boleh dibingungkan. Harus ada konsep yang jelas dari Kristen. Dengan memakai metodologi akal dan budi. Saya ingin mengatakan bahwa Adam adalah manusia spiritual pertama yang berpaham konsepsi agama Yahudi. Nah, sebab asal mula Adam itu ada di agama Yahudi. Jadi Adam ini adalah manusia pertama yang berkonsep
Yahudi yang kemudian turun menjadi bangsa Israel, yang kemudian ini diadopsi oleh agama yang lain termasuk Kristen. Tetapi manusia yang pertama itu tentu bukan Adam. Ada, fosilnya ada, dan itu jelas tidak menunjukkan Adam yang berumur 6.000 tahun. Jadi dengan begitu anak-anak kita bisa menerima teori evolusi dengan baik. Jangan teori evolusi ini ditolak, tetapi diselaraskan. Itulah akal budi tadi, Roh Kudus yang saya maksud. Akal membuktikan bahwa manusia ada 200.000 tahun yang lalu dengan segenap data dan faktanya. Tentu iman kita sebagai Kristen akan berusaha menolak. Kita harus mencari penyelarasan. Walaupun konsep ini mungkin tidak disukai banyak orang. Tetapi saya maksud tadi bahwa dengan konsep Roh Kudus, akal budi, generasi Kristen yang muda-muda ini bisa menerima sains. Ya. Bukan berarti nanti akhirnya kita menuhankan sains, tidak. Kita tetap berpegang pada iman kita bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus, ya, Allah Bapa yang telah menjadikan firman-Nya menjadi manusia yang bernama Yesus, ya. Jadi sains masih terus berkembang, tetapi kita tidak boleh menolaknya sama sekali, ya. Kita harus juga mengembangkan sains itu atas nama akal budi dan Roh Kudus. Demikian dulu, tentu ada banyak nanti komentar. Saya juga masih belajar. Saya tentunya akan menerima masukan-masukan dari sahabat-sahabat, ya. Kita sama-sama belajar. Tapi poinnya, orang Kristen jangan abai terhadap perkembangan sains karena pemahaman imannya terhadap kekristenan. Demikian, salam sejahtera, salam sehat bagi